Oke, eh, kali ini saya akan coba membahas pada materi secure code ini yang berkaitan tentang error handling. Dalam pembahasan kali ini mungkin tidak butuh waktu lama ya, karena ini materinya cukup sederhana ya teman-teman. Nah, pertama eh, ada sebuah quote dari Thomas Vance, yaitu "The best error message is the one that never show up." Nah, ini sebenarnya satir ya. Artinya error message yang paling bagus itu adalah pesan yang tidak pernah muncul. Nah, kenapa saya membahas topik ini? Kadang topik ini sedikit terlupakan ya oleh para programmer, terlebih jika mengejar proses rilis. Nah, di sini ada beberapa topik yang berkaitan tentang error handling, tapi saya akan membahas dua topik, yaitu yang berkaitan tentang syntax error dan runtime error. Sebenarnya ada banyak sekali jenis error handling, yaitu logical error, syntax error, runtime error, compilation error, dan interfacing error. Tapi biasanya ketika kita berbicara masalah error handling, kebanyakan itu dari yang dua yang saya zoom in ini, syntax error dan runtime error. Nah, logical error ini biasa terjadi ketika programmer atau dev salah dalam menerapkan algoritma. Kemudian syntax error ini murni akibat kesalahan sintak dari si programmer. Runtime error ini berkaitan tentang syntax error, tapi runtime error ini di-trigger oleh inputan yang diterima oleh software yang dibuat. Nah, kalau compilation error ini terkait masalah di saat kita melakukan compile ya, terkadang ada butuh dependensi atau compiler kita nggak sesuai dengan requirement. Kemudian yang interfacing error ini berkaitan tentang device mengarah ke hardware. Apakah software yang kita tulis bisa running pada hardware yang tipenya sekian dan semacamnya. Nah, sebenarnya apa sih contoh-contoh yang berkaitan tentang syntax error dan runtime error? Nah, teman-teman, ini sedikit informasi apa impact-nya ya. Pertama itu information leak. Nah, di mana syntax error atau runtime error ini berpotensi untuk si attacker atau si penyerang untuk mendapat informasi-informasi sensitif. Terkadang syntax error ini fatal sekali ya. Kadang kalau error itu dia nggak tervalidasi sehingga memunculkan pada error message itu environment apa yang dipakai pada sisi infrastruktur. Nanti dia information leak. Kemudian ada full path disclosure. Nah, full path disclosure ini biasanya pada pesan error itu muncul di mana letak path apps itu berada. Contohnya mungkin pada case ini adalah home omg htdoc/file. Artinya aplikasi kita berada pada path tersebut. Ini adalah informasi yang sangat legit untuk para attacker. Nah, berikut contohnya bad error handling. Nah, teman-teman bisa lihat nih function-functionnya sampai ketahuan ini contohnya nih. Contoh ada controller, value controller, get, lambda method. Nah, ini adalah contoh bad error handling. Ini itu masuk ke dalam kategori information leaked. Nah, kalau yang ini contohnya adalah full path disclosure. Ini contohnya teman-teman bisa lihat lokasi di mana software ini ditaruh. Ini contohnya juga bad error handling. Ini biasanya kalau ada error seperti ini itu berpotensi untuk vulnerability SQL injection ya. Nah, contoh yang kedua seperti ini. Nah, ini contoh dari runtime error, sama dengan contoh yang
SQL injection tadi. Di mana apa sih yang men-trigger? Nah, teman-teman bisa lihat ketika saya menginputkan satu dan diikuti oleh tanda petik. Ini tuh contoh informasi yang didapatkan itu berpotensi untuk SQL injection. Nah, ini contoh-contoh seperti ini tidak harusnya dimunculkan pada pesan error. Nah, sebenarnya gimana sih cara memvalidasi pesan error yang baik? Nah, sebenarnya ada banyak cara ya. Contohnya pada pemrograman Node.js itu kita bisa pakai try catch dan mengkostum pesan error tersebut. Sebenarnya intinya adalah kita jangan sampai memunculkan pesan error itu yang kita ambil dari bagian dari program. Harusnya kita kostum. Misal contoh dengan kata-kata terjadi kesalahan, silahkan coba lagi. Nah, itu adalah pesan error yang bagus. Nah, saya sedikit memberikan demo terkait error handling ini ya. Di sini saya sudah sediakan contoh endpoint yang berkaitan tentang error handling. Nah, ini teman-teman, saya sedikit masuk ke repeater teman. Nah, ketika saya menginputkan ini dengan request normal, belum ada parameter yang saya ubah, maka responnya akan seperti ini. Tapi begitu saya akan trigger dengan menambahkan input atau menambahkan karakter Unicode seperti itu, contoh dengan kita tambahin tanda petik ya. Ini itu adalah contoh pesan error yang bagus ya, yang good error handling. Artinya tidak ada informasi yang didapatkan oleh attacker. Nah, tapi biasanya teman-teman bisa lihat pada sisi code-nya biasanya seperti ini. Si programmer langsung memunculkan error yang didapatkan dari program dimunculkan ke respon. Nah, ini itu nanti berpotensi terjadi bad error handling. Ini coba kita running ya softwarenya. Ini saya running, kemudian saya coba eksekusi yang tadi dengan ada tanda petik. Nah, teman-teman bisa lihat di sini itu ini termasuk bad error handling. Nah, di sini ada informasi yang sangat jelas bahwa si attacker bisa mengetahui tabel apa aja yang ada pada software ini dan query apa aja sebenarnya yang di-generate. Ini itu adalah contoh bad error handling. Kenapa? Karena diakibatkan si developer langsung memunculkan pesan error yang diterima dari software dimunculkan ke respon. Nah, harusnya ini kita bisa kostum error handling, misal dengan pesan biasa, terjadi kesalahan, silahkan coba lagi. Nah, jika kita melakukan kostum error seperti ini, maka responnya seperti yang tadi. Nah, artinya ini adalah good error handling. Tidak ada informasi-informasi yang terkait environment atau infrastruktur yang terdapat pada error respon ini. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah tidak ada software yang dibuat secara sempurna, pasti terjadi kegagalan. Baik itu di mana software terjadi kegagalan ketika kita melakukan inputan yang untuk men-trigger error, yang dimana artinya software itu tidak dibuat untuk menerima inputan semacam ini contohnya. Tapi kalau mau gagal, silahkan gagal, tapi gagallah dengan elegan. Nah, ini adalah contoh gagal dengan elegan. Oke, mungkin cuma ini materi simpel dari secure code yang berkaitan dengan error handling.